Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, perkenalkan nama saya Nurul Ashifa dari kelas 12A. Jadi video ini saya akan menjelaskan tentang radiasi gelombang elektromagnetik. Semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Stay tune terus. Pengertian gelombang elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat melewati ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Pembentukan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik tercipta berkat adanya perubahan medan listrik yang menyebabkan medan magnet juga berubah. Dengan kata lain, gelombang ini terbentuk jika ada perubahan muatan yang dinamis. Gelombang elektromagnetik dibentuk oleh medan magnet dan medan listrik yang saling merambat tegak lurus. Sumber penghasil gelombang elektromagnetik berbeda-beda. Jenis-jenis gelombang elektromagnetik. Yang pertama ada gelombang radio. Gelombang radio merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang terbesar dan frekuensi terkecil. Gelombang ini dihasilkan oleh elektron pada kawat pengantar. Elektron tersebut nantinya akan menghasilkan arus bolak-balik pada kawat. Gelombang radio dipancarkan melalui transmitter antar pemancar dan diterima oleh receiver atau antena penerima. Manfaat dari gelombang radio yaitu ada televisi, radio, dan juga ponsel. Namun, apabila kita menggunakan ponsel secara berlebihan, dapat menyebabkan pusing kepala, kelelahan, bahkan hilangnya memori. Selain itu, dapat menyebabkan kanker otak, hilangnya konsentrasi, dan juga mengganggu tidur dan perubahan aktivitas otak kita. Yang kedua ada gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi terkecil kedua setelah gelombang radio. Frekuensi gelombang radio adalah 1010 Hz dengan panjang gelombang 3 mm. Gelombang mikro biasanya digunakan pada pemanas makanan atau microwave dan juga digunakan sebagai radar. Namun, gelombang mikro juga memiliki dampak negatif yaitu kesulitan dalam berkonsentrasi, kecemasan, dan juga gangguan tidur. Bahkan dapat menyebabkan kelelahan dan perubahan sentral sistem saraf. Yang ketiga ada sinar inframerah, memiliki frekuensi yang lebih besar daripada gelombang mikro. Frekuensi sinar merah berada di rentang 1011 Hz sampai 1014 Hz. Artinya, panjang gelombang sinar inframerah lebih kecil daripada gelombang radio dan gelombang mikro. Manfaat gelombang inframerah contohnya itu pada remote control. Namun, inframerah memiliki dampak negatif yaitu panas atau rasa terbakar pada permukaan kulit karena inframerah dapat menembus jaringan kulit terdalam sehingga merusak kolagen di bawah kulit. Selain itu, inframerah dapat menembus retina mata yang memicu katarak. 4. Cahaya tampak. Pada spektrum sebelumnya, kita tidak bisa melihat wujud gelombangnya, namun tidak dengan cahaya tampak kita bisa melihatnya. Warna-warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu merupakan bentuk spektrum cahaya tampak, yang dimana memiliki manfaat yaitu untuk mendiagnosis penyakit. Namun, dampak negatifnya yaitu penggunaan laser pada mata, yang dimana apabila laser tersebut terkena pada mata kita, maka bisa jadi akan terjadi katarak. Kelima ada sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet atau disingkat dengan sinar UV merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi 1015 sampai 1016 Hz. Panjang gelombang sinar UV adalah 10 sampai 100 nanometer. Sinar UV dihasilkan oleh radiasi sinar matahari. Beberapa hewan termasuk burung, reptil, dan serangga seperti lebah dapat melihat hingga mencapai hampir ultraviolet. Banyak buah-buahan, bunga, dan benih terlihat lebih jelas dibandingkan dengan penglihatan warna manusia. Sinar ultraviolet memiliki manfaat yaitu untuk sebagai proses fotosintesis pada tanaman dan juga dapat membunuh kuman penyakit.
Adapun dampak negatif dari sinar ultraviolet, apabila kita terkena sinar UV secara berlebihan, maka yang terjadi kita bisa terkena kanker kulit dan juga kulit kita menjadi hitam. Keenam ada sinar X, merupakan spektrum gelombang elektromagnetik dengan frekuensi kedua setelah sinar gamma. Frekuensi sinar X berada di kisaran 1600 sampai 1020 Hz. Sinar X dihasilkan oleh aktivitas elektron berkecepatan tinggi yang menumpuk logam. Tumpukan antar elektron dan logam disertai pelepasan energi dalam bentuk radiasi sinar X. Oleh karena itu, energinya sangat besar, maka tak heran jika sinar X mampu menembus logam dan tulang manusia. Salah satu manfaat sinar X yaitu sinarai, yang dimana dapat memotret organ-organ dalam tubuh manusia seperti tulang, jantung, dan paru-paru. Dari sinarai juga kita dapat mengetahui penyakit apa yang ada dalam tubuh kita. Namun sinar X juga memiliki dampak negatif yang dimana apabila kita terpapar radiasi sinar X dengan dosis tinggi selama waktu yang lama dapat menyebabkan pingsan dan juga kebingungan. Selain itu, kita juga dapat mual-mual, muntah, diare. Ketujuh ada sinar gamma, spektrum gelombang elektromagnetik dengan energi tertinggi. Hal ini dikarenakan sinar gamma memiliki frekuensi tertinggi di antara spektrum gelombang elektromagnetik, yaitu 1020 sampai 1025 Hz. Mengingat energi sinar gamma sangat besar, tak heran jika sinar ini bisa menembus logam beberapa sentimeter. Sinar gamma dihasilkan oleh aktivitas radioaktif atau atom-atom yang tidak stabil di reaksi inti. Manfaat dari sinar gamma salah satunya yaitu radioterapi. Namun, sinar gamma juga memiliki dampak negatif yaitu badan kita menjadi lemas dan kerontokan rambut. Selain itu, kulit juga dapat memerah, gatal, bengkak, hingga kejang-kejang. Ini merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang dimana dibagi menjadi 7 bagian. Panjang gelombang elektromagnetik berbanding terbalik dengan frekuensi, yang dimana apabila sudah terpapar gelombang elektromagnetik, efeknya bermacam-macam. Kerusakan saraf otak, sakit kepala, pusing. Efek tersebut akan jauh lebih berbahaya pada anak-anak usia balita. Nah, itu tadi video penjelasan tentang radiasi elektromagnetik. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sebelum saya tutup, saya punya quotes untuk hari ini. Jangan takut untuk memulai sesuatu yang belum ada pada episode hidupmu. Mulailah, ikuti alurnya, nikmati apapun prosesnya, dan setidaknya kamu sudah pernah mencobanya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman semua.